yang enggak. Heh, asal tahu ya. Aku tahu nih, sebagai kakaknya, aku tahu gimana Baruna. Tapi emang bener, Kak. Sekarang udah banyak buktinya. Apa buktinya? Kalau emang tahu, kasih tahu kita dong. Maksudnya kasih tahu istrinya, biar istrinya juga tenang. Kan nyariin selama ini. Hei, istrinya aja yang nggak becus sama suami. Loh, kalau nggak becus dia nggak akan mungkin nyariin sampai segininya, Mbak. Maksudnya Nggak akan minta tolong kita juga, Mbak, buat iya, membantu. tolongin, Mbak. Ini istri yang nggak becus ngurus suami, hanya bisa nuntut ini itu doang. Aku nggak pernah nuntut apa-apa, Kak. Hei, inget ya, asal lu tahu, gue itu sebelumnya sama lu itu nggak setuju kalau lu nikah sama Baruna. Urus aja diri lu sendiri. Lu kan sekarang udah minta mereka sama bantuannya. Tapi aku mau nyelidikin doang, Kak. Udah lah. Kak, tolong Kak bantuin aku. Banyak urusan, saya juga capek. Mbak, Kak, tolongin aku dong, Kak. Balisda udah deh, Balisda. Sebentar, aku mau masalah ini kelar, Kak. Jelasin mereka aja. Semuanya, Kak. Kamu keluar mendingan sana. Terangkanlah, terangkanlah. Ini, Kak. Ya enggak, semuanya pada jahat sama aku. Ya, jangan ngomong gitu juga dong, Balisda. Karena Mas Baruna juga udah gak sayang sama aku. Ya bukan nggak sayang, Mbak. Kan Mbak belum punya kesempatan ketemu langsung sama Mas Barunanya kan. Karena Mas Baruna udah gak ada kabarnya. Pasti dia lagi selingkuh sama cewek barunya. Ini nih, Mbak. Mbak tuh terlalu seuzon sama suami sendiri. Kenapa sih, Mbak? Karena dia udah berubah, Mbak. Ya tapi kan bukan berarti berubah harus selingkuh kan? Mungkin aja dia berubah kalau dia lagi capek sama kerjaannya. Tapi gak seharusnya dia kayak gitu. Aku tiap hari tuh ngebatin. Mbak tenang diri, Mbak tenangin diri dulu. Kita mending ke mobil aja ya. Di mobil aja ya. Nanti kita atur strategi lagi aja di mobil ya. Ya? Istighfar, Mbak. Gitu ya? Kakak ipar kamu emang kayak gitu? Emang dari awal, kayaknya emang dia gak suka sama aku. Dan setelah dia tahu aku gak bisa punya anak, dia semakin gak suka sama aku. Balisda itu harusnya jangan kepikir kayak begitu, Mbak. Yang namanya keturunan tuh pasti di atas yang ngatur. Tapi sikap mereka seperti itu. Dia gak mau sabar. Sementara aku udah selalu berusaha. Ya mungkin ini emang cobaan buat Balisda juga. Biar Balisda bisa lebih sabar. Bisa ngambil hikmah dari masalah kayak gini. Dan kenapa sih Mbak Lisda selalu berpikiran perubahan suami Mbak tuh karena masalah anak? Kan belum tentu. Tapi akhir-akhir ini emang begitu. Aku gak bisa jadi wanita yang sempurna, Mbak. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Balisda, saya kasih tahu ya Balisda. Di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Manusia itu derajatnya sama, tapi tidak ada yang sempurna. Balisda nggak boleh ngomong kayak begitu. Terus apa kalau kayak gini namanya, Mas? Aku gak kuat sebenarnya ngeliat perlakuan mereka ke aku. Detik waktu tuh. Bagaimanapun juga Allah tuh pasti punya rencana sendiri, Balisda.
Tadi kakak ipar Mbak Lisda sempat bilang kalau dia nggak setuju. Dari awal dia nggak setuju. Jadi dari awal emang segininya nggak akrab sama kakak ipar. Emang dari awal kakaknya sebenarnya udah nyiapin wanita untuk Mas Baruna. Cuma Mas Barunanya karena waktu itu sayang sama aku, cinta sama aku, dia ngorbanin segalanya buat aku. Jadi kakaknya nggak suka sama aku. Dan sekarang karena aku belum bisa ngasih keturunan, ibu mertua aku juga jadi semakin gak suka juga sama aku, Mbak. Aku jadi ngebatin. Aku sebenarnya gak kuat. Apa Mbak? Mbak lihat apa sih? Ya ada suami saya ya. Gak salah lihat kan? Itu yang Mas tolong ikutin deh Mas yang di depan. Ini motor depan ini. Iya. Mas diikutin ya Mas Bas. Iya itu. Serius? Iya. Tuh kan Mas. Mbak, dia sama cewek lain. Ya, banyak kok bisa tahu dari mana? Yakin banget. Iya itu bener. Dan itu Tante Sylvie. Sylvie yang selama ini kita cari. Iya. Ini saya sudah mikir. Ya, Mas, diikutin. Tolong Mas, jangan sampai lolos Mas. Ya, aku mau ngomong sama orang. Ya ini istri dia buat apaan? Saya tuh bener kan? Benar apaan sih? Kalian selingkuh di belakang aku. Kamu jangan langsung ngomong kayak gitu. Kamu nggak kenal Mbak ini. Seharusnya kamu di rumah bukan di sini. Ngapain bawa media kayak begini? Kamu nggak pernah ngabarin aku sekarang. Pulang kerja kamu kemana? Bisa nggak kamu diam? Banyak orang bikin malu tahu. Kamu yang bikin malu. Mas, Sabar dong, Mas. apaan sih? Sama istri Kenapa kayak begitu. tampar aku? Mbak Lisda. Tampar! Kamu berubah sekarang. Gara-gara dia. Gara-gara dia. Bisa nggak kita selesaiin di rumah aja? Jangan di sini. Mas udah hubungan apa sama Sylvie? Ngapain kamu mengerebut suami aku sih? Kamu jangan langsung dengar dulu Mas. Kamu mau tahu semuanya. Aku itu nggak selingkuh sama Mbak ini. Kamu tahu? Mbak Sylvia ini tetangga aku waktu di Bogor. Dan kamu tahu, dia ini Mbak Lisa yang kamu tuduh selingkuh itu. Dia adalah seorang dokter pendamping aku. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama dia. Jadi kamu sekarang selingkuh sama dokter? Ya Allah, Mbak Lisda. Tenang dulu, Mbak Lisda. Tenang dulu. Sedangkan aku bukan apa-apa. Maaf, biar saya jelasin. Begini loh Mas ya, Baruna ini dia divonis sama dokter mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 1. Makanya selama ini saya selalu mendampingi dia untuk tes darah sekalian uji cek fungsi paru-paru. Dan kebetulan saya ini adalah seorang dokter ahli penyakit dalam. Baruna ini sangat menyayangi Isda, makanya dia selalu menyembunyikan penyakit dari Isda. Ya Jadi, Allah. Isda tolong jangan salah paham. Kamu gak pernah cerita tentang ini sama Aku aku. nggak cerita karena aku sayang sama kamu. Aku nggak mau. Mas, Aku nggak mau kalau kamu itu tahu kalau aku sakit. Ya, aku terkena kanker paru-paru stadium 1. Mas Baruna. Ya mungkin maksudnya tuh kalian kan keluarga. Kalau memang ada masalah tuh harusnya kan diomongin baik-baik.
Apalagi sampai penyakit yang kayak begitu kan harusnya diomongin baik-baik. Ini kan istri Mas. Iya Mas, saya tahu Mas. Ya istri saya. Karena saya sayang banget sama istri saya. Saya nggak mau dia itu tahu sama saya kalau saya itu sakit. Cuman bukan begitu caranya juga Mas. Mas juga nggak bisa menyalahkan istri Mas. Justru karena istri Mas ini juga sayang, peduli sama Mas. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat mencari tahu sebenarnya Mas tuh ngapain kayak ada menghindar. Aku mau minta maaf. Aku salah paham semuanya. Ya udah. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Dan sebelumnya Mas, saya minta maaf ya. Udah ngerepotin kalian semua di sini. Nggak apa-apa Mas, kita emang niatnya tujuannya baik untuk membantu istri Mas aja. Bentar ya. Maafin aku udah berusaha sama tante. Maafin. Sekarang kamu tinggal sabar, ikhlas, kan banyakin berdoa biar untuk kesembuhan suami kamu ya. Makasih tante udah bantu suami aku. Mbak Lisda, karena Mbak Lisda kan udah ketemu sama suami Mbak dan kayaknya permasalahannya kan udah kelar. Mbak Lisda udah tahu alasannya kenapa. Jadi kalau gitu kita mohon pamit. Sekali lagi terima kasih. Mas Mbak udah bantuin aku. Emang kita niat membantu Mbak. Ya udah, Mbak saya pamit dulu. Makasih semuanya. Makasih ya Mbak. Kita emang bener kan salah paham. Ya wajar sih istrinya kayak gitu yo. Ya kan? Iya. Ya gue juga nggak nyalah istrinya sepenuhnya sih. Sebenarnya suaminya juga kalau dibilang salah juga ada salahnya. Ya mungkin selain itu ada faktor lain kan. Ya contohnya mereka belum dapat omongan. Itu kan mungkin bisa bikin Mbak Lisdanya jadi berkecil hati dan akhirnya dia mikir yang enggak. Itu salah satu faktor juga sih yang mempengaruhi. Cuman ya intinya kalau misalkan kita punya masalah apalagi di keluarga emang komunikasi itu nomor satu sih. Iya, iya benar. Ya udah, kita balik kantor aja ya. Yaudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, manusia memang merupakan makhluk yang dhaif atau hamba yang lemah. Bahkan kita tidak mampu melihat benda yang ada di balik tembok. Kita tidak bisa mendengar yang frekuensinya di luar jangkauan telinga kita. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengartikan sesuatu yang baik itu baik. Dan kadang di dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang buruk bisa jadi dalam pandangan manusia itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Tapi di mata Allah itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga salah di dalam mengartikan satu kebaikan. Nah, disinilah mudah-mudahan karena kesolehan dan ketaatan kita sehingga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa membedakan dan memahami apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian berbicara masalah kehidupan ini tidak lepas dari mencari rezeki.
Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di situ ada perintah umum kepada segenap manusia. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Siapapun dia, berimankah dia atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mempercayai baginda Nabi sekalipun. Di sini ada perintah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Di sini, wahai segenap manusia, carilah rezeki yang halal dan kemudian makanlah rezeki yang halal itu. Kamu bisa mencarinya di bumi. Dan kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh manusia yang nyata. Kadang memang seorang kemudian mengatakan, jangankan mencari yang halal, yang haram saja sudah sulit. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah Allah memberikan harta yang halal kepada kita. Apalagi saat seseorang berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya, ini akan mendatangkan rezeki. Ini membuka pintu rezeki kepada seorang tersebut. Karena saat orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Kalau Allah pun ridho, sehingga dia pun mendapatkan kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kemudian kita menjadi orang yang paranoid, menjadi orang yang berpikiran negative thinking. Ya, karena seharusnya seorang yang beriman mengembangkan positive thinking. Apa itu positive thinking? Berpikiran positif. Bahkan saat kita tertimpa sesuatu musibah sekalipun, percayalah bahwa di situ ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita positive thinking, insya Allah sesuatu yang positif akan Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita negative thinking, bukan tidak mungkin kemudian Allah memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Nauzubillah.